perjalanan demi perjalanan yang gue sudah lalui di gunung itu, harusnya gue bisa ceritakan ke anak gue nanti gitu kan. Juara dunia finish itu kan langsung masuk ke pedok. bukan backstage. Oke. Untuk naik ke stage kan. Oke. Yang kedua gue ke India, ke Himalaya juga melalui jalur India Utara, Leh Ladakh. Halo, selamat siang teman-teman. Bentar ya, kita minum dulu. Minum dulu. Minum dulu. Siap. Selamat siang. Gue sekarang lagi sama teman gue, sahabat gue yang kalau ketemu cuma di gunung. Sama di Ivan. Sama di sungai. Sama di sungai. Sama di sungai. Ini adalah Rico Luis. Halo. Apa kabar? Sehat Om. Alhamdulillah. Om Rico ini dikenal sebagai seorang fotografer. Gue nyebutnya fotografer petualang sih, nggak tahu. Ternyata mungkin ada nama lain dari apa yang biasa dikerjakan sama Om Rico ya. Iya. Nah, tapi gue sering ketemunya memang di event yang agak-agak sedikit ekstrim, yaitu event petualangan dengan motorcycle. Iya. Beberapa event di setahun, 2 tahun, 3 tahun terakhir lah ya. Iya, betul. Kita sering bareng. Nah, hal yang pengen gue tahu nih kok sebelum bagaimana profesi lo berjalan ya, terutama di masa COVID juga gitu ya. Iya. Tapi dulunya gimana sih kok? Lo pertama terus lo jadi ke fotografi? Kejebur gitu ya. Nah, jadi ini karena kepepet juga nih? Enggak. Perjalanannya panjang sih Om. Gimana? Kalau boleh cerita sih, mulai motret itu megang kamera pertama tahun 2000-an ya, tahun 2000. 2002 lah. Sekitar 20 tahun lalu lah ya. 20 tahun yang lalu. Ya. Itu juga karena gini, awalnya itu kan gua memang basicnya pendaki ya. Oke. Basicnya pendaki. Pendaki gunung. Oke. Nah, pada masa 90-an itu dari zaman sekolah lah sampai tahun 2000 itu kan film itu mahal ya. Beli roll itu mahal buat anak-anak pelajar itu lumayan mahal. Belum ada file digital belum ada. Oke. Nah, karena sering naik gunung, kita nggak pernah dapat dokumentasi tuh. Oke. Nah, ketika kita tahun 2000-an kita mau cerita ke junior kita nih, kita bingung, nggak ada dokumentasinya bro. Nggak ada bukti Ya kan, hoax gitu kan. Nah, di situ baru gue mulai mikir, ini kayaknya sia-sia nih gue. Berarti lo berpikir harus mengabadikan perjalanan petualangan. Ya, jadi gue berpikir cerita ini akan perjalanan demi perjalanan yang gue sudah lalui di gunung itu, harusnya gue bisa ceritakan ke anak gue nanti gitu kan. Oke. As a legacy. Iya. Cuma kalau nggak ada bukti kan, Iya. bagaimana gue cara nyampeinnya? Nah, dari situlah gue mulai. Ntar lo dibilang pendongeng. Ntar gue pendongeng gitu kan. Cerita doang, kagak ada gambarnya gitu. Dulu kan. bapak pernah ke sungai. Iya gitu kan. Naik gunung. Nah, akhirnya ketemulah temen itu anak Mustopo waktu itu, anak fotografi Mustopo. Nah, gue diajarin sama beliau gitu. Oke, diajarin fotografi. Oke. Nah, dari lu udah punya alatnya? Belum punya, dipinjemin. Oke. Diajarin, dipinjemin, sampai pada akhirnya karena gue kayaknya seneng ya, enjoy, nyaman, naik gunung, motret, itu ada kepuasan tersendiri Om. Oke. Dan gue mendapatkan kayaknya passion gue di sini nih. Gitu. Udah akhirnya dari zaman analog sampai ke digital ya, kita transisi itu juga kita ngikutin ya sampai sekarang begitu. Oke.
Itu berarti pada saat itu udah berapa gunung lo naikin? Ya nggak jauh sih, sekitar gunung-gunung Pulau Jawa ya masih ya. Nah, jangkauannya masih segitu. Tapi artinya yang mendokumentasikan keindahan di gunung masih sedikit pada saat itu. Oke. Jadi orang. Berarti yang lo ambil adalah foto landscape. Foto landscape atau foto pendakiannya nih, kegiatan landscape-nya Om. Karena ya lu di gunung. Lo nya nggak masuk di gambar, tetap disangka bohong juga dong. Kan adalah satu scene ada lah pasti. Ada satu scene pasti ada guanya gitu. Tapi artinya dulu gua suka gini Om. Karena dulu zaman-zaman tahun 2000-an itu kalau nongkrong ke mall yang kita tuju adalah Gramedia Om. Gramedia yang pertama gue tuju adalah postcard. Postcard itu kan foto-foto pemandangan landscape. Nah itu gue di depan postcard itu gue mikir gimana cara ngambil foto ini, dan gue pengen punya koleksi foto ini gitu. Nah disitulah ketertarikan. Lo terinspirasi dari situ. Tapi gue punya banyak koleksi postcard pada saat itu. Iya ngumpulin. Jadi ketika gue mau ke gunung, gue lihat referensi, oh ini fotonya kayak gini, baru nanti gue cari supaya dapat gambar kayak. Lo pengen mencontoh yang itu. Mencontoh ya, itu sebagai referensi. Sebagai referensi, betul. Nah, terus akhirnya begitu lo sudah mulai punya kemampuan fotografi, lo akhirnya punya kamera sendiri. Ya alhamdulillah punya. Akhirnya dibayar orang. Udah kapan? Dibayar orang jadi gini sih. Kapan mulai pro? Belum ya? Belum jauh. Jadi mulai motret tahun 2000-an, 2001 2002. Lalu hunting tuh. Nah, namanya fotografer pemula itu harus hunting Om. Karena hunting itu ajang belajar. Tanpa ada kegiatan apa-apa, lo jalan aja sendiri. Jalan aja. Cari gambar. Iya. Dulu gua hampir tiap bulan itu keluar kota. Ya kalau objek-objek wisata yang memang umum, itu pasti kita datengin. Karena kita pengen punya stok shootnya kayak di Jogja, Prambanan, Borobudur, itu udah pasti kita punya lah. Nah, dari hunting itu kita kan mengasah percaya diri Om. Karena hunting itu kan nggak ada beban sebenarnya. Yang kita lakukan sesuai dengan kemauan kita. Nah, gue tahun 2003-2004 itu gue dapet tawaran motret wedding Om pertama kali. Jadi pertama kali lo dibayar, lo motretnya wedding. Nggak disuruh ke gunung tuh? Enggak. Lo bikin pengantinnya ke gunung? Belum. Belum. Karena gue sering kemana-mana bawa kamera, temen gue ngeliat kan, Kak, empok gue mau nikah, lo mau nggak motoin? Tapi zaman itu ya, zaman ya tahun 2000-an lah ya. Iya, tahun 2000-an. Kalau kita punya temen yang bawa tas kamera, emang kelihatannya keren sih Om. Iya, kelihatan begitu ya. Buat gue kelihatannya, gila, fotografer. Jadi begitu ya. Kalau nggak fotografer, wartawan. Iya kan begitu kan. Lagi rambutnya gondrong gitu kan. Memang itu setupnya gitu. Gue berpenampilan kayak gitu memang. Nah, gue ditawarin motret wedding, ayo gitu. So pede aja Om. Padahal belum pernah sama sekali kan. Oh belum pernah? Belum pernah motret wedding. Gitu. Nah, yaudah ayo, gue bilang. Beliin gua roll, film. Beliin aja 3 roll sama baterai flash, gue bilang. Nanti gue kerjain. Dibeliin lah. Gue foto Om, nekat Om. Itu dibayar masih seadanya tuh? Belum ngomongin duit ini. Masih gue minta roll aja sama baterai. Gue foto, jepret, wedding selesai. Masuk lab untuk cuci cetak. Itu Om deg-degannya bukan main. Jadi kan nih kan ini kawinan orang nih gitu. Bakar lagi. Kampus nih kalau udah diulang gitu kan. Nah, kebetulan pas giliran keluar jadi Om. Jadi gue cetak dulu 4R lah ya. 4R gue masukin album, gue kasih nih ke pengantin. Kata temen gue gitu ya. Kan sebelumnya gue nanya dulu ke orang-orang yang sering wedding. Kata temen gue, pokoknya lu liatin kalau dia balik albumnya sampai 2 kali, 3 kali. Dalam arti udah mentok nih dibalik lagi. Mentok balik lagi. Nah, berarti dia puas sama foto gue. Gue liatin. Ngeliatnya dari situ. Iya, dari situ aja. Responnya kan. Gue liatin kali, dibalik lagi. 2 kali, baik. 3 kali, alhamdulillah. Jadi nih gue nih ya. Jadi nih fotografer wedding. Bener, pas ketika 3 kali, mungkin gini ya, asumsi mereka, ini foto bagus-bagus kok udah habis. Iya. Nggak puas, kurang banyak. Sampai pada akhirnya, wah udah Mas, keren, bagus. Karena waktu itu gue kasih 3 album, 3 roll kan 3 album berarti. 3 album, dan dia bilang,
terima kasih ini foto bagus banget. Berarti satu album isi 36. Isi 36. Ya album Iya, Puji iya. itu kan, album Iya, Puji kan. iya. Nah, yang dapat Iya. gratis tuh albumnya Iya, kan. iya, Gue iya. pakai itu aja. Iya, iya. Tahu nggak gue dikasih duit berapa? Berapa? 20.000. Oh, 20.000. Itu bukan duitnya yang gue bilang. Iya, 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 iya. Cuma penghargaan dia terhadap karya gue itu pada luar saat itu biasa. 20.000 ya termasuk lumayan atau kecil? Marlboro 15.000 waktu itu. Nomor 12.000. Oh, udah kecil dong ya. Ya, itu kecil lah. Ya, lumayan Lo lah. dikasih bensin lah ya. Iya, gitu. kasih bensin lah. Ya makan rokok itu ditanggung. Iya, lah. iya. Tapi artinya bukan 20.000-nya. Iya, iya. Tapi ini orang yang pertama kali menghargai karya Menghargai gue karya. dan disimpan seumur hidup pastinya. Yes, yes. Itu gue. Sampai sekarang masih ada terus. Masih ada. Iya, iya, iya. Gitu. Nah itu yang membuat gue percaya diri. Oke, ini Ya, karya ya. gue berarti diterima oleh orang Ya. dan gue harus teruskan. Hmm. Nah dari situlah gue mulai beranikan diri Ya. untuk mengambil tawaran-tawaran ketika ada jasa foto. Gitu. Itu udah apapun tuh. Kegiatan apapun Umum. lo ambil. Umum. Hmm. Jadi gue pernah ngomong juga di YouTube gue. Hmm. Tadinya gue mau idealis, Oke. gue mau foto di gunung aja, Spesifik. spesifik. Oh. Dari pertama motret di gunung, ya gue maunya Di gunung. gunung aja terus. Idealis. Hmm. Kagak ada yang mau bayar. Oh. Siapa yang mau bayar gue moto di gunung? Gunung. Kan? Semua bayar foto gunung ya. Iya. Beli kamera mahal. Nah. Dari mana? Akhirnya udah. Kata temen gue udah jangan macem-macem, Nah. ya kan? Udah yang ada aja sikat. Jadi Ya, merek lah ya. ya, merek. Ngacur kita. Om. Apa aja sih Kak? Kebetulan kita namanya komunitas kan pasti share Ya, kerjaan ya, ya, job ya, gitu. ya. Ini ada kerjaan sini kayak gini ya Ya. udah kita makanin itu. Periode 2000 itu 2004 lah. 2004 berganti digital, lanjut sampai 2012 itu event gua. 2004 sampai 2012 Iya. event semua. Event semua ya, eventnya macam-macam lah dari kecil, menengah sampai Ya, atas. berarti acara musik, festival apa aja. Gua sikat apa aja. Ah. Jadi di situ ajang gua untuk menggodok diri gua tuh, Iya, menggodok, iya, menempa iya. habis-habisan Iya, dalam iya. fotografi. Jangan-jangan teman-teman IO ada yang pernah nge-hire Om Riko nih. Mungkin. Mungkin ya. Terus Nah, tapi di situ ketika gue ditempa itu akhirnya yang namanya fotografer itu namanya kadang dapat klien yang enak, klien Iya, yang iya, iya. ya itu Iya, iya, iya. itu udah biasa. Iya, gitu. iya, iya. Kadang kita nggak dikasih makan siang itu udah Iya, iya. itu biasa aja gitu kita. Karena memang itu udah Nggak geter tuh ya? Nggak geter udah. Iya. Tremor perut Iya. kosong. Kadang kita dibayar 3 bulan mundur ya. Itu Iya, biasa iya, aja iya. gitu Iya, kan. iya. Tapi jangan terus-terusan. Iya. Enggak lah kalau sama gua enggak. Iya, Sama iya, gua iya. enggak. Oh, waktu itu mah enggak, sebelum gua kerja udah dibayar Iya, gitu. iya. Tapi Hmm. di tahun 2012 itu gue jenuh Om. Oke. Jenuh dengan Jenuh karena gini, di tahun 2012 itu kan angkatan gue itu fotografer itu mungkin sudah punya spesifikasi. Oke. Karena kita beranjak dari komunitas fotografer.net itu tahun 2004-2005 itu kita ada komunitas namanya fotografer.net. Oke. Komunitas fotografer pada saat itu terbesar di Indonesia. Oke. Kita banyak kenal fotografer itu pada ngumpul Iya. dan mereka banyak melahirkan fotografer profesional di situ. Ya. Sampai pada akhirnya ada yang ke prewedding khusus prewedding, ada yang ke Oke, produk khusus produk, oke. ada yang Akhirnya komersil. ada jurusan-jurusannya Mereka sendiri-sendiri. masing-masing menemukan jalurnya. Oke. Gitu. Lo nggak awalnya ketemu? Gue belum ketemu. Kebanyakan merek ya sampai gue ada Eh. anak didik lah, Hmm. yang gue ajarin lah gitu. Ah. Sampai dia melangkahi gue, Oke. Karena menemukan jurusan. karena menemukan jurusannya dan tepat. Nah. Dia main di prewedding, Hmm. di prewedding internasional. Oke. Ya prewedding internasional lu tahu sendiri. Ya. Prewednya Singapura, Ya, Malaysia, Australia. Gue masih di Rempoa. Iya. Ketengsin gue kan. Itu berarti kan dapat pengalaman foto, pengalaman jalan-jalan Iya, ya. iya. Lo masih di Dempoa. Gue masih di Rempoa. Om. Nah. Nggak jadi motret semut ya, makro gitu. Gue berontak lah dalam Oh iya, iya. anjir nih gue ya Iya. kan. Apa namanya segini doang gitu. Nah di situ gue mulai berpikir karena gue memang basicnya adventure, gue ketemu salah satu teman yang memang main trail. Oke. Gue ngelihat kayaknya asik nih dan gue searching Oke. fotografi adventure apa trail adventure itu gue nggak nemu foto bagus. Oke. Foto-fotonya biasa pakai handphone BB ya. Iya, iya, BB ya. BB ya. BBM. Gue cari lagi fotografi motocross di Google, nggak ada juga.
Adanya luar Maksudnya negeri. ada luar negeri. Ya, ya. Indonesia ada ya jurnalis lah. Ya, ya, ya. Itu beda lah. Gitu. Ya, ya. Kayaknya nih peluang buat gue nih. Oke. Nah, gue beli motor trail. Karena namanya Oke. lu mau masuk satu komunitas kalau nggak punya motor kan Ya, 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 ya. siapa lu gitu. Ya, ya. Jadi gue beli motor trail, kita main trail ya. Jadi motor trail itu adalah tools ya. tools saja. Tools untuk lo masuk ke satu penjurusan ya, fotografi lo. Jadi di adventure trail ini gue nol. Siapa gue? Gitu Tapi kan. udah bisa naik motornya? Belum. Ya, naik Jadi motor lo belajar bisa. lagi? Nah, belajar lagi. Gue untuk belajar ridingnya, skill ridingnya itu mungkin setahun dong. Oke. Setahun. Skill ya. Skillnya ya, sampai dapat yang aman lah ya. Ya, ya, Nggak ya. jago mah nggak, cuma Ya, aman aja. ya. Lalu di periode gue belajar riding itu gue selalu bawa kamera di tas pasti. Oke. Adventure kemana, main sama anak-anak gue bawa kamera. Ya. Ya, setelah waktu gue foto. Oke, oke. Nah, Itu lo kumpulin, gue lo evaluasi. gue evaluasi dan sampai pada akhirnya event enduro, event gesrek Oke. itu gue datengin, Oke, oke. gue capture, Ya, gue ya. foto. Akhirnya gue punya portfolio banyak. Ya, ya. Nah, gue sukanya dari komunitas trail adventure ini. Ketika gue posting foto-foto di jalur ya, aktivitas mereka berkendara di hutan, itu excited mereka. Oke. Wah keren bang, Ya. cakep bang. Karena aktivitas dia jauh dari rumahnya ya. Jauh dia dari di rumah hutan. dan yang hampir- selama ini jarang diabadikan. Tidak diabadikan. Terus ada lo ikut gitu. Ada gue ikut. Akhirnya gue jadi rebutan. Yoi. Bang besok Ya. kesini ikut yuk, ikut yuk. Ayo, Iya, iya. Supaya dia masuk ke frame. supaya dia masuk ke rem. Apapun itu tujuannya gue nggak peduli. Bang. Iya, iya, iya. Yang penting gue mendapat kesempatan untuk dikenal orang. Intinya itu aja dulu. Ya. Dari gue bukan pemain motor yang bagus, tapi gue punya skill foto yang mungkin bisa dikenal orang. Ya. Nah, gue mulai memotret adventure di situ. Oke. Sampai ya akhirnya naik level, banyak dikenal orang, akhirnya banyak apa ya? Bisa dibilang kalangan-kalangan yang senior akhirnya kenal sama gue gara-gara foto. Oke, oke. Jadi di situ gue mendapat sebuah penghargaan bahwa ya ada satu senior gue, anak off-road itu sampai manggil gue itu endurographer. Endurographer itu sebutan dari dia. Nama baru nih. Itu disebut dari dia. Dia bilang lu satu-satunya endurographer di Indonesia. Oke. Karena gue belum nemu fotografer adventure seperti itu gitu. Oke, Nah, oke. itu gue pakai tuh di label gue dulu waktu masih gue motret trail itu gue pakai endurographer itu Ya. gue gitu. Ya. Artinya lo udah nemuin juga karena gini. Kalau kita event kan fotografer itu kan bisa dibilang mencegat momen gitu ya. Betul. Nah, waktu lo dalam sebuah perjalanan, kalau lo ingin dapetin momen, berarti kan lo overlap mereka kan. Maksudnya lo nyusul-nyusul Betul, kan. harus. Nyusul nunggu di bukit mana Iya. gitu. Iya. Eh. Iya. Ya, itu dia. Akhirnya lo nemuin caranya juga. Gue nemuin metodenya, metodenya. gue nemuin manajemennya. Ya, ya, ya. Bagaimana cara meliput trail adventure itu secara aman tapi tepat gitu. Ya, ya, ya. Nah itu, lo kalau nggak bisa berkendara, ya berantakan juga lo, Ya, gitu ya, kan. ya, ya. Akhirnya karena gue sering main jalur mana, kayak kemarin kita kan ke Ya. Ciletuh lewat Ciantan, gue udah Ya, tahu semua ya, itu ya, spotnya, ya, gitu ya. kan. Lewat mana? Lewat. Nyegatnya gampang gitu. Udah tahu lah Iya, titik-titiknya. iya, iya. Dan titik-titik crowdednya gue tahu Ya, gitu. ya, ya. Lewat Akasia, oh iya gue tahu. Nah, makanya gue bisa plot. Ya, ya, ya. Kalau gue nggak pernah main adventure itu mana bisa om. Ya, ya. Nah itulah keuntungan gue, memang harus explore dulu Ya. olahraganya itu sendiri, Ya. baru kita mendokumentasikannya secara baik, cara manajemen. Nah, sebelum sama gua waktu itu kan Nah. lu sudah profesional. Sebelum itu sudah ada Oh, job, sudah ada. adventure foto gitu. Sudah. Sampai gue bikin film dokumenter, ya apa ya namanya ya, dokumenter India. Oke. Ya, jadi ini menggagasnya gua, karena gini, ada satu jalur. Lu bikin portfolio maksudnya? Iya, gue bikin portfolio. Jadi ada jalur namanya jalur Halimun, Ya, ya. The Legend. Ya, 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 ya. Mereka kalau anak off-road mereka tahu lah jalur Ya, Halimun ya, seperti ya. apa. Gue pertama dengar jalur Halimun, gue penasaran om. Itu jalurnya kayak gimana? Ya. Nah, setiap orang-orang yang pernah ke sana, gue tanya, mereka cuma bilang lu ke sana aja lah, Oke. karena kita nggak ada dokumentasinya. Dalam hati gue cuma berpikir seberapa sulitnya gitu. Ya, ya. Apakah sulit banget untuk mengeluarkan handphone? Ya, sampai segitunya lo Sampai nggak bisa ada motret. dokumentasi. Ya. Gue coba searching di Google pun nggak ada. Ada beberapa ya potongan-potongan lah nggak lengkap. Ya, ya.
2 kali gua ke sana. Jadi pertama gua trial, ikut salah satu komunitas, gue ikut ke sana. Di situ gue sesi gue motret aja. Gue ngambil gambar, gue capture. Ternyata emang susah. Anjing berat banget itu. Oh, karena medannya berat. Dan itu yang membuat orang malas motret. Jangankan lu megang kamera, megang handphone aja udah malas. Karena kebutuhan kita, energi kita udah terkuras di motor. Nah, tapi gue bilang sama temen gue ini, ada satu temen gue ini apa ya namanya ya, penasihat gue dalam foto lah. Dia cuma bilang bisa kok. Nah, kita bikinlah rumusannya tuh. Ini kita berjalan sesuai dengan sketsa yang kita buat gitu. Apapun yang terjadi kita buat seperti ini. Nah, itu gue yang kedua gue coba lagi. Gue bawa 4 kamera. 4 kamera yang syuting gue sendiri. Lo gendong sendiri tuh? Gue gendong. Buset, berat banget. SLR 2 biji, GoPro 2 biji. Oke. Gitu. Iya. Gue foto juga, gue video juga. Oke. Jadi benar-benar itu ada dokumentasinya kali ini? Ada di YouTube gue ada. Itu lengkap. Gitu. Jadi di situ gue menceritakan perjalanan dari Gunung menembus jalur Halimun itu dari A sampai Z. Itu tuntas di situ. Bahkan ada drama-drama yang memang tanpa rekayasa, kayak teman gue jatuh, pincang, dievakuasi sama warga, itu ada. Lo ambil dokumenter? Ambil semua. Dan kita ceritakan secara dokumenter. Ya mungkin maaf sih dokumenternya nggak sebagus. Berapa menit di YouTube itu filmnya? Totalnya sekitar 2 jam, cuma gue bikin sampai seri 7 seri kalau 7 seri. Jadi sekitar 15 sampai 20 menit. Ntar gue highlight aja ya. Iya, boleh. Nah terus Om, dari perjalanan akhirnya lo juga finding bahwa lo adalah seorang profesional gitu ya, bisa memberikan satu pelayanan, bentuknya adalah karya foto. Ya dimana foto itu kalau sudah profesional tahu bahwa bisa aja ada pesan branding, ya ada message dari klien apa. Ya misalnya ada sebuah foto yang ingin menceritakan sebuah kekuatan sebuah motor misalnya. Ada foto yang ingin memperceritakan hebatnya sebuah daerah wisata gitu kan. Itu kan ada message-nya. Ada. Nah, itu lo biasanya gimana? Bikin skrip atau udah mulai koprek-koprek sama? Iya. Jadi bikin planningnya gitu. Bikin storyboardnya itu gini. Ada beberapa permintaan dari klien. Sifatnya itu ada 2 macam, video sama foto. Karena saya kedua-duanya megang gitu ya. Kalau lagi sepi job foto ya video. Ya pokoknya apa aja. Cut aja pokoknya gitu kan. Nah, tapi di situ ketika si klien memberikan sebuah clue. Nih gue pengen kesannya seperti ini message-nya. Kesannya? Iya, kesannya. Yaitu kita buat. Saya yang mikir sendiri. Jadi foto-fotonya saya minimal saya punya list konsep yang seperti ini. Tapi nanti ketika di lapangan biasanya lebih ke penyesuaian aja. Tapi kita punya pakemnya. Supaya tidak lari dari situ. Nah ini berarti kan dari 2002 ya, 2002 kan 2002. Ya awalnya 2002. Begitu sekarang setelah 20 tahun kemudian ya. Itu secara seperti yang event yang gua kerja sama-sama lo, itu kan sebuah perusahaan motor besar lah ya. Gede banget tuh perusahaan, besar paling gede se Indonesia gitu. Nah, apalagi Om pengalaman lo yang menurut lo ada pengalaman barunya di situ? Bekerja sama dengan brand lain. Jadi bekerja sama dengan ini untuk kebutuhan brand, tapi lo dapetin sesuatu yang menurut lo, wah ini mungkin seumur hidup sekali nih. Gitu. Itu pada saat saya memotret kejuaraan MXGP tingkat nasional, internasional berarti kan, tingkat dunia kan. Nah di situ gue sebagai fotografer official dari Fox. X Club. Fox. Fox, brand Fox. Iya.
motocross gitu. Oke. Berarti foto lu dipakai semua buat brand itu? Iya. Oke. Jadi kebetulan ada relasi kenalan yang memang berhubungan dengan event Pak Anto juga waktu itu kan. Nyambung lah. Iya, nyambung. Nah, saya mendapat kepercayaan untuk mendokumentasikan kegiatan balap motocross itu, seri dunia itu 3 hari di Semarang. Oke. Nah, yang kerennya sebenarnya fotonya sih ya mungkin orang beranggapan ya sama biasa aja kali gitu kan. Tapi enggak. Di situ karena gue sebagai official Fox, ketika juara dunia finish itu kan langsung masuk ke pedok. Bukan backstage. Oke. Untuk naik ke stage kan. Oke. Ketika dia masuk begitu, itu fotografer itu hanya ada 3. Oke, yang boleh masuk. Dia boleh masuk. Yang punya red ring atau gelang merah itu cuma 3 orang. Oke. Dari pihak Fox 1, dari pihak TV-nya mereka 1, sama 1 lagi jurnalis mereka juga. Oke. Nah, gua ada di situ. Oke, lo salah satunya. Salah satunya. Sisanya wartawan di luar. Oke. Itu menurut gue suatu kebanggaan karena gue belum pernah ngerasain kayak gitu. Iya. Itu merasa gue, gila ya. Eksklusif banget lah. Eksklusif banget. Yang lain itu di luar. Gue di dalam motor. Dan lo ngebers lu. Gue ngebers. Itu ya juara dunia depan mata gue itu gue hajar lu gitu. Wah itu puas banget tuh. Iya. Terus foto bareng sama juara dunia gitu ya. Itu menurut gue pengalaman yang luar biasa di bidang fotografi adventure ya. Berarti karya foto itu kalau kita menjalankannya dengan penjiwaan yang penuh, apalagi dengan passion yang tinggi gitu ya. Sebenarnya kan yang lo kasih sama orang itu sebuah karya foto yang di dalamnya ada jiwa lo juga tuh sebenarnya ya. Sebenarnya ada rasa tuh. Rasa, taste. Iya, ada rasa, ada kesan gitu. Jadi orang ngelihatnya ini nggak sembarangan nih orang motret gitu ya. Pakai rasa gitu. Rasa. Bener Om. Ya memang gini ya, kalau fotografi itu memang pertama itu kan lu harus menyelami ya. Merasakan sih. Kalau gue sih fotografi harus jujur Om. Oke. Gitu. Jadi ketika lu mendapat tugas sebuah foto yang menurut lu, wah ini mah gua banget ya. Itu pasti ada jiwa di situ. Iya. Wah asik banget nih. Ya, Orang soulnya ada. Beda kalau kita motret secara ya kebutuhan aja. Pengalaman lu melakukan foto perjalanan, terus kenal banyak orang. Ada nggak sih lo pernah foto di luar negeri? Pernah. Apa tuh terakhir? 3 kali gua ke luar negeri. Oh 3 kali. Ya. Event sih. Pertama gua trekking ke Annapurna Circuit. Di mana itu? Perjalanan ke Himalaya. Oke. Hiking, ya, naik gunung. Oh hiking. Naik gunung. Bukan naik motor itu? Bukan naik motor. Oke. Yang kedua gua ke India, ke Himalaya juga melalui jalur India Utara, Ladakh. Itu bersama sama tim Darius. Oke, ya. Event itu ke Kardungla. Iya. Yang terakhir itu gua ke Afrika. Oke. Ke pendakian Gunung Itu Kilimanjaro. naik motor bukan? Enggak, ke Afrika. Pendakian Gunung Kilimanjaro. Itu dari Ponsina. Itu mission berarti ya? Mission. Oke. Misi, ekspedisi. Tapi ujungnya branding sebenarnya. Branding semua itu. Itu di balik itu ada brand semua. Iya. Berapa orang berangkat yang terakhir yang ke Afrika? Ke Afrika itu sih dari total orangnya itu hanya sekitar 7 orang. Dokumentasi cuma 1 gue doang. Gue foto, gue video. Oh lo dua-duanya juga ngambil. Sekarang dengan lo pengalaman perjalanan nih keluar dari Indonesia udah 3 kali gitu ya. Itu kan tempat-tempat yang pasti amazing gitu ya. Amazing. Gila-gilaan gitu. Gila-gilaan. Ada nggak sih lo sempat kebayang tentang bagaimana Indonesia dan bagaimana di sana gitu? Alamnya ya, maksudnya. Alamnya. Potensi wisata gitu. Apakah lo ngerasa bahwa di Indonesia udah abis nih gue explore, di luar kayaknya lebih bagus gitu. Atau enggak sih Om, Indonesia masih kurang, gue masih banyak yang kurang sebenarnya di Indonesia sendiri ya. Tapi kebetulan gue dapet kesempatan, artinya gue juga harus menikmati tempat-tempat atau destinasi yang memang
ikonik di negara-negara itu gitu. Iya, iya, iya. Memang berbeda, sangat-sangat berbeda. Kayak di Himalaya contohnya. Iya, pengalaman di Himalaya waktu gimana? di Himalaya mungkin banyak orang cerita Himalaya itu bagus. Ya memang bagus. Ya. Bahkan Sinerinya. lu motret nggak perlu mikir salah angle aja bagus om. Iya benar, karena memang tempatnya udah bagus. Iya, tempatnya udah bagus. Oh, mau apain salah gitu. angle aja bagus. Salah angle aja bagus. Lu motret merem gini, pret itu bagus udah. Memang tempatnya bagus karena di Indonesia nggak ada. Iya, Itu yang membedakan. Oke. Itu yang kayak di Afrika, gua kan ada namanya Taman Nasional Serengeti. Itu kawasan di mana satwa liar itu bermukim. Oke, bebas. Safari, bebas. Gitu. Nah, gua meliput itu juga sebenarnya, perjalanan itu. Itu memang gua ngelihat sepanjang mata memandang itu tidak ada horizon itu tidak ada batas, Om. Oke. Luas banget dan itu semuanya isinya wildebeest semuanya. Oke. Itu mungkin jutaan wildebeest ada di situ. Ya, jadi gila keren banget ini. Iya. Karena memang kita nggak pernah ada di Indonesia, nggak pernah lihat seperti itu. Kayak padang, kayak Sahara gitu. Iya, savana, rumput kan. Iya. Dan memang, nah cerita menarik di Afrika itu kan keseimbangan alamnya memang terjaga om. Oke. Jadi si predator tidak akan memangsa buruan itu secara habis. Oke. Karena memang porsinya herbivora atau mangsanya dia lebih banyak ketimbang predatornya. Oh. Jadi dia makan kenyang tidur udah secukupnya. Iya. Nah, jadi ekosistemnya bisa hidup terus. Nah, kalau di kita kan maaf gitu ya. Ketika kita makan kenyang, kita pengen nyetok. Iya. Nah, kalah sama singa aja woles gitu, bro. Iya kan? Ya orang masih banyak gitu. Iya. Buat apa kita nyetok? Iya. Jadi keseimbangan alami terjaga. Iya. Itu menurut gua pengalaman gua yang belajar ya. Kita belajar dari mereka gitu. Apa menurut lo dibandingin Indonesia dibandingin lo keluar, yang kira-kira harus dijaga nih sama orang Indonesia apa? Titik-titik pariwisata itu. Yang pasti fasilitasnya om ya. Okay. Ya, setiap di sana fasilitas gimana? Wah, itu luar biasa om. Oh. Ya, jadi di Afrika sendiri di Kilimanjaro itu namanya toilet. Di gunung itu ada toilet. Itu toilet aja kita mau masuk aja kayaknya mau lepas sepatu om. Saking bersihnya. Bener. Padahal di hutan. Padahal di tengah hutan. Gua kayak nggak pede gitu. Ini boleh nggak nih pakai sepatu nih? Orang bersih banget buat tidur juga enak gitu. Gua ada tuh dokumentasi ntar. Iya. Itu gua sampai ya inilah kesadaran ya. Ini sifatnya kesadaran. Iya. Kesadaran orang bahwa mereka memang hidup. Sama sadar akan potensinya. Betul om. Potensi bisa memasukkan devisa begitu banyak. Nah, yang harus dibangun. Ya akhirnya, sekarang kan baru Bali lah ya. Iya. Gitu. Kalau sekarang kita kalau ke Bali hampir semua tempat seperti itu. Tapi kalau di sana memang apalagi Nepal om. Nepal itu mereka sadar bahwa sumber daya alamnya itu hanya dari mereka tuh udah punya sumber daya alam. Yang mereka punya hanya sumber daya pariwisata. Jadi orang-orang Nepal itu dengan wisata itu sangat-sangat welcome. Dan semua fasilitas mereka jaga. Ya hampir semua tempat-tempat yang sifatnya tujuan internasional pasti seperti itu. Nah, kalau di kita ya masih banyak lah evaluasi ya. Mudah-mudahan kedepannya sebenarnya sih nggak perlu dilarang buang sampah itu nggak perlu. Ya, kesadaran tumbuh. Semua kesadaran. Udah cukup gitu ya. Itu kalau udah kesadar kita malah banyak plang lagi. Iya. Kita mau buang sampah aja kita malu. Iya, karena memang ini gunung bersih amat ya gitu kan. Iya. Gue puntung rokok aja, gue matiin, gue kantongin lagi dah. Malu. Iya. Saking malunya kita, namanya kita bawa negara. Ya kan, bawa nama negara. Akhirnya kita jangan sampai bikin cacat gitu. Kita bertindak sebijak mungkin di negara itu. Iya. Nah, dari segitu banyak pengalaman ya, berarti ini gue memberikan referensi juga nih ke teman-teman. Barangkali akan kolaborasi, bisa menghubungi Om Riko. Boleh sekali. Instagramnya gue taruh di channel ini. Bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk memunculkan satu karya dokumenter event yang sebenarnya dokumentasi event itu bisa mengangkat nama dari penyelenggaranya juga. Iya kan? Iya, betul. Artinya IO-nya juga pasti akan punya portfolio yang bagus pada saat eventnya itu tepat dan keren gitu. Nah, di luar itu Om, sekarang kan lagi masa pandemi. Lo adalah salah satu
pelaku atau profesi yang secara individual Iya. lo bisa menghasilkan karya. Iya. Apa sih tips lo buat teman-teman fotografer lah? Iya. Sekarang di masa pandemi ini ngapain? Masa pandemi semua fotografer sama lah nasibnya. Sama. Hampir semua sama. Yang pertama adalah langkah pertama jual alat. Buat bertahan hidup, buat jual alat. Iya. Jual alat itu tapi lumrah. Itu bukan suatu aib lah kalau fotografer jual alat ya besok ada project beli lagi. Itu biasa. Iya. Tapi artinya kita tetap bergerak om. Apa yang luar biasa? Hilangnya pekerjaan sama sekali atau kita menjadi kreatif sih sebenarnya. menjadi lebih kreatif? Iya, karena gini. Kalau menurut saya ada dua hal om. Hal yang bisa dirubah dengan hal yang tidak bisa dirubah. Jadi buat apa kita terfokus pada hal yang tidak bisa dirubah? Oke. Mendingan kita fokus pada hal yang bisa dirubah. Ya. Gitu aja. Setuju. Iya. Jadi apapun yang bisa dirubah cuma diri kita. Diri kita. Ya. Terus Kejadian alam ini nggak bisa dirubah. nggak bisa dirubah. Ini fenomena yang semua orang merasakan. Ya. Kita mau maksa apa untuk merubah itu? Ya. Mendingan kita merubah apa yang bisa kita rubah. Diri kita. Lalu koneksi kita, relasi kita, terus kemampuan kita di bidang lain mungkin ya. Tadinya Om nggak bisa ngevlog jadi ngevlog gitu kan. Itu kan bermanfaat Om. Iya. Thanks to COVID berarti kan. Gitu. Ya itu. Ya itu COVID make positif. COVID make positif. Sama saya juga begitu. Gue juga kebetulan ada beberapa teman mahasiswa yang percaya untuk menunjuk saya jadi pembicara, ya saya berbagi ilmu aja, sharing aja. Akhirnya dari pengalaman lo yang banyak itu, lo bisa menularkan sekarang. Ya, itu ada ini sendiri nggak sih? Ada kesenangan sendiri nggak sih? Sangat ada, senang. Sangat senang. Karena gini ya, ketika kita berbagi ilmu Om, tidak mengurangi ilmu yang kita punya. Yes. Malah bertambah. Jadi buat apa pelit ilmu? Toh gue dapet ilmu juga gratis. Otodidak juga. Gue jalan-jalan kemana-mana juga gue karena gue di hire orang. Bukan karena biaya gue sendiri. Jadi buat apa gue pelit-pelit? Ada media atau wadah untuk menceritakan, berbagi, sharing session. Ya monggo, ayo. Mudah-mudahan ada hal yang positif bisa diambil. Yang negatif ya nggak usah lah. Gitu aja. Gitu Om. Oke. Ini keren banget nih ya, ini ngobrol keren banget. Nggak tahu 30 menit apa berapa nih. Tapi ini kayaknya editingnya nggak akan banyak. Ya karena banyak hal yang menginspirasi menurut gue. Karena balik lagi di setiap gue melakukan podcast selalu gue menerima juga manfaat. Om. Jadi bukan cuma buat orang yang nonton tapi buat diri gue juga. Amin. Sampai ketemu lagi di kerjaan berikutnya. Sampai ketemu di project berikutnya. Kita ada sesuatu nanti kita mau kerjain bareng. Nanti kita kasih tahu. Kalau jadi. Kalau menang pitching. Kalau menang pitching. Bener. Thank you ya. Thank you. Sukses ya. Ya, sukses. Oke, thank you sahabat event. Thank you. Jaga event lo.